Betapa agungnya dan mulianya Engkau, dan patut Engkau dipuji, disembah, dimuliakan. Kami bangga, kami bersyukur punya Allah yang hebat, tapi Allah yang rela menjadi hina dan mati untuk keselamatan setiap kami. Biarlah momen ini menjadi momen di mana Tuhan berkarya atas hidup dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Kristus Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kita patut bersyukur di dalam waktu Tuhan, in His time. Ini untuk pertama kalinya secara resmi EE Indonesia sekali lagi boleh mengadakan konvensi onsite. Setelah sekian tahun masa pandemi, kita mengadakan konvensi tapi hanya online. Dan suasananya pasti beda ya. Saya merasakan suasananya satu ketemu yang lain itu rasanya ngomong tuh enggak habis-habis. Makanan tuh piring tuh enggak habis-habis. Karena lebih banyak ceritanya daripada makannya. Kita hari ini bersyukur karena Tuhan izinkan kita mengadakan konvensi dengan tema yang sudah dipikirkan dan digumulkan, yaitu in His time. Dalam waktu Tuhan, itu yang terbaik. Sekalipun fakta di lapangan kita melihat bukan sesuatu yang baik, tapi kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan kita berharap dengan beberapa pembicara kita nanti mendapatkan banyak berkat. Ada pembicara yaitu Pendeta Michael Christian yang akan berbicara tentang in His time, tentang panggilannya. Beliau juga akan menyampaikan in His time, bagaimana menangkap kesempatan dalam waktu Tuhan untuk mengerjakan pelayanan. Juga in His time, bagaimana kita harus bersabar dan bertekun sehingga kita boleh mencapai finish dan memuliakan nama Tuhan. Pendeta Yakub Tri akan juga menjadi pembicara dan akan menyampaikan tema in His time adalah tentang berdampak bagi zaman. Kita hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi bagaimana dalam waktu Tuhan kita memberi dampak. Dan kita juga berharap dalam masa-masa seperti ini, in His time, kita melihat juga ada banyak tantangan. Tapi bagaimana kita boleh memenangkan tantangan itu dan kita boleh melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan penutup akan disampaikan oleh Pendeta Irwan Pranoto dengan tema in His time, setia sampai akhir. Kami harap rangkaian firman Tuhan melalui konvensi ini sungguh-sungguh memberkati. Kita akan mulai dengan sesi yang pertama, pembukaan dengan tema in His time. Saya akan menyampaikan ini lewat ayat dari Yohanes pasal yang pertama, pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-45. Ayatnya cukup panjang. Karena cukup panjang, izinkan saya mencuplik beberapa saja supaya kita tidak kehabisan waktu. In His time, Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja
tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat yang ke-9, jawab Yesus, bukankah 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada dalam dirinya. Ayat 14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ayat 17, ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ayat yang ke-32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ayat yang ke-45, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Kisah ini merupakan kisah yang luar biasa, spektakuler, karena Yesus membangkitkan orang mati. Apa yang kita bisa belajar dari rangkaian ayat yang cukup panjang? Kisah ini kisah pilu. Maria Marta sudah memohon kepada Yesus. Yesus, orang yang kau kasihi sakit, dengan harapan Yesus segera datang. Karena bagi mereka kalau Yesus datang, Yesus mampu, Yesus bisa menyembuhkan. Tapi Yesus sengaja menunda kedatangannya. Bahkan tatkala Yesus datang, ternyata sudah mati 4 hari, terlambat sudah. Nggak ada kesempatan lagi, sudah mati. Kalau sakit masih ada kemungkinan sembuh, tapi kalau sudah mati,
rasanya no hope, tidak ada harapan. Peristiwa ini mengajarkan kita banyak hal. Hari ini kita akan belajar 4 poin. Yang pertama, waktu Tuhan yang terbaik. Sebab Dia adalah Allah yang memegang kendali hidup kita. Saya ingin menyampaikan sebuah statement seperti ini. Meski tampak buruk dalam kacamata manusia, tetap waktu Tuhan yang terbaik dalam rencananya. Amin. Betul begitu? Faktanya seringkali tidak begitu, bukan? Tatkala kita mengalami yang buruk, kita protes sama Tuhan, kita mempertanyakan Tuhan, di manakah Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa yang buruk menimpa saya? Kita mengatakan itu buruk. Belum tentu dalam waktu Tuhan itu buruk. Justru in His time, dalam waktu Tuhan, bisa jadi itu waktu yang terbaik. Gambar ini diambil di taman EE Center. EE Center kita cukup cantik ya. Ini satu tanaman yang namanya tabebuya. Ini tanaman dari Brasil. Dan dia punya keunikan. Ini tanaman yang tahan kering, dengan cuaca ekstrim dia bisa tumbuh. Kita beberapa bulan ini betul-betul mengeluh ya, Indonesia secara khusus, panas yang berkepanjangan, kemarau yang berkepanjangan. Kita berharap Tuhan beri hujan, bahkan panitia doa, tapi enggak sampai doa puasa. Doa Tuhan beri hujan, puji Tuhan hari ini tadi hujan ya. Dan kita bersyukur untuk itu. Tapi yang saya mau cerita adalah apa? Justru tanaman tabebuya ini punya keunikan. Justru saat kekeringanlah dia berbunga dengan sangat cantik. Dan dia justru membutuhkan waktu yang kemarau yang panjang, yang ekstrim, yang membuat akhirnya dia bisa berbunga. Yang bagi tanaman yang lain itu tidak ideal. Sebagian tanaman sudah mati. Tapi bagi tanaman tabebuya, semakin kering, semakin lebat bunganya. Bukankah seringkali Tuhan mengizinkan dalam masa-masa hidup dan pelayanan kita, semakin kering, tapi Tuhan ingin menunjukkan kuasanya yang luar biasa, sehingga akhirnya boleh kita melihat pekerjaan Tuhan yang hebat lewat persoalan dalam kehidupan kita. Tetap kita percaya poin yang pertama, waktu Tuhan adalah yang terbaik, sekalipun secara manusia itu sesuatu yang jelek. Firman Tuhan katakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yesus bukan terlambat, waduh sayang terlambat, no. Dia sengaja, dia yang pegang kendali, dia pegang kuasa. Bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Seringkali kita katakan Tuhan terlambat, harusnya Tuhan tolong sejak dulu. No. Tuhan pegang kendali, dia punya kuasa, tidak ada yang terlambat di mata Tuhan. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dengan kata lain, Marta ingin ngomong apa? Tuhan, kamu terlambat. Sudah mati, baru datang. Itu pun mati 4 hari. Bagi orang Yahudi kalau mati sehari itu belum dianggap betul-betul mati. Bisa saja itu hanya mati suri. Bahkan 2 hari pun ada kemungkinan masih bisa hidup, dia cuman koma. Tapi kalau sudah 3 hari, itu sudah betul-betul mati. Nah ini 4 hari sudah lewat. Sudah masuk kubur. Tapi itulah, Maria juga berkata,
Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah dia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sekali lagi dia katakan apa? Tuhan terlambat. Yang terakhir 39, Marta dan saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari mati. Secara manusia semuanya sudah terlambat, nggak bisa ditolong lagi, selesai sudah. Tapi kembali lagi, waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan tidak pernah terlambat, sebab Dia mengontrol segala sesuatu. Apa yang kita pelajari? Bagaimana dengan kehidupan kita? Tatkala kita mengalami sesuatu yang tidak baik, percayalah bahwa Tuhan pegang kendali. Yang Dia berikan adalah yang terbaik. Amin. In His time, semuanya adalah yang terbaik. Indonesia juga mengalami banyak hal-hal yang sulit, hal-hal yang tidak mudah, tapi Tuhan juga menolong kita. Yohanes 11 ayat 14 dan 15 dia katakan, karena itu Yesus berkata dengan terus, Lazarus sudah mati, dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu apa? Dapat belajar percaya. Lebih baik. Bagi manusia itu terlambat, tapi bagi Tuhan lebih baik, supaya kita belajar percaya. Bagaimana dengan pelayanan Indonesia? Ada yang pernah tahu tempat ini? Mungkin sebagian kecil saja. Ini adalah training center kita yang lama. Dan kita sewa. Nah, di balik training center yang lama ini sebenarnya kami sudah bercita-cita punya training center. Dan karena kita tidak punya uang, tidak punya dana, akhirnya ada tawaran. Di daerah Wulingi ada tanah 5.000 meter. Plus bangunannya, semua lengkap dan boleh disewakan cuma-cuma untuk Indonesia. Senang tidak? Wah, yes, Tuhan memang baik. Karena apa? Cocok dengan kemauan kita. Tapi pada hari H, di mana ada serah terima kunci, kita akan menggunakan lahan 5.000 meter dengan seluruh bangunannya. Pada hari H itu berubah. Karena kunci itu ternyata diserahkan ke sinode yang lain dan kita hanya menonton saja. Dan bagi kami itu saat-saat yang paling buruk. Saya masih ingat saya pergi dengan Pak Sandi, ada sebagian orang kenal Pak Sandi mungkin ya. Dia adalah wakil ketua Indonesia yang dulu, termasuk dia sempat menjadi sekretaris Sekjen Indonesia. Betapa dia marah, jengkel, merasa dipermalukan. Datang harusnya menerima kunci tapi diserahkan orang lain. Bagi kita itu waktu yang buruk. Tapi tatkala itu lewat, Tuhan bukakan dan kita menempati tempat ini. Ini di Kota Malang. Dan tatkala kita lalu akhirnya masuk di tempat ini, kami bersyukur. Kita enggak jadi dapat yang 5.000 yang di Wulingi. Karena tempatnya cukup jauh. Pengurus semua ada di Kota Malang. Bayangkan kalau kita harus wira-wiri ke Wulingi, betul-betul itu tidak ideal. Baru kita mengatakan, untung enggak dapat tempat itu. Coba dapat tempat itu, betapa kita akan sangat direpotkan. Tuhan tahu yang terbaik. Enggak usah yang itu, padahal kita ngotot mau yang itu. Tuhan katakan enggak, kamu enggak tak kasih yang itu. Kita merengek-rengek, kita marah, kita protes. Tapi Tuhan ini yang lebih baik. Betul ini yang paling baik? Enggak. Tuhan siapkan sekian tahun kemudian kita harus memperpanjang. Ternyata tempat yang di Silorejo itu sudah tidak cukup. Akhirnya kita harus pindah.
tapi nggak tahu tempatnya di mana. Tuhan tawarin tempat di training center ini, tapi masih kumuh sekali. Tempat asrama putri dan asrama putra yang kalian nikmati cukup megah, lumayan lah ya. Dulu tempat itu jujur tempat sampah dan banyak sarang ular, dan itu ular kobra, betul itu. Jadi nanti malam kalau tiba-tiba ada ular kobra cucunya, ya memang itu tempat mereka dulu. Tapi kembali lagi, waktu Tuhan yang terbaik. Dari Seloreja yang kecil mungil, Tuhan beri yang lebih besar. Dan kita sewa tempat ini belum membangun karena kita tidak punya uang untuk itu. Tapi bersyukur tahun 2016 Tuhan izinkan bangunan ini selesai. Dan waktu itu dihadiri oleh kurang lebih perwakilan dari kurang lebih 80 negara dari seluruh dunia hadir untuk meresmikan EE Center Indonesia. Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan yang pegang kendali. Sekalipun bagi kacamata manusia semuanya jelek, semuanya buruk, semua tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi in His time, dalam waktunya Tuhan memberi yang terbaik dan Tuhan yang pegang kendali. Amin. Bagaimana pelayanan kita? Kita sedang mengalami masa-masa yang buruk, masa-masa kekeringan, masa-masa tidak baik. In His time, ingat Tuhan pegang kendali. Tuhan akan yang memberi yang terbaik untuk kita. Poin yang berikutnya, saya mau cerita tentang EE4G. Masa-masa COVID, EE Indonesia betul-betul stuck. Selama 3 bulan kurang lebih Indonesia tidak lakukan apa-apa, semua tim lokal pun juga tiba-tiba berhenti melakukan banyak hal. Kenapa? Kita ketakutan bukan? Tapi kemudian kita bersyukur, masa-masa COVID itulah Tuhan memakai pelayanan yang ada. Kita boleh online, beberapa mungkin pernah ikut share it lewat online, dan yang luar biasa, Tuhan beri kesempatan untuk EE4G launching pelayanan untuk pemuda, dan boleh percaya boleh tidak, justru pada masa COVID itulah EE4G melayani tidak kurang 30 negara. Dilatih pelayanan EE4G lewat Zoom. Tidak kurang dari 30 negara. Kalau bukan karena COVID, malah kita tidak bisa melayani 30 negara. In His time, bagi manusia itu masa-masa yang paling buruk, COVID. Tapi Tuhan bekerja, Dia pegang kendali, sehingga EE4G boleh melayani di banyak negara. Salah satunya di Amerika Latin. Dan dalam waktu tertentu mengadakan pelatihan untuk 7 negara sekaligus. Jadi EE Indonesia sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bahasa Mandarin, tapi juga bahasa Spanyol. Yang bisa bahasa Spanyol boleh jadi pelatih EE4G. In His time, itu yang terbaik. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa Lazarus? Semua yang terjadi, sekalipun itu kelihatannya jelek, buruk, terjadi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yohanes 11 ayat 4 dikatakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Dan sesudah berkata demikian, berserulah Ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu, sudah mati sungguhan loh ya, 4 hari loh ini ya. Bukan pura-pura mati, tapi ini sungguhan mati. Datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan peluh.
Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang dibuat Yesus, menjadi percaya kepadanya. Sesuatu yang kelihatannya buruk, Tuhan pakai jadikan supaya peristiwa itu kita belajar percaya kepada Dia yang memegang kendali dan nama Tuhan dipermuliakan. Kembali lagi, masa COVID bukan masa yang bagus ya. Tapi kemudian kita mengadakan Zoom, share it, dan ibu ini merupakan salah satu peserta. Dia punya masa lalu yang cukup kelam, karena beberapa kali dia mau bunuh diri. Saking kita tidak melihat saja ya, sebenarnya dia tidak punya kaki, dia diamputasi. Jadi dia punya banyak penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Dalam keputusasaan dia kepingin mati saja. Entah bagaimana ceritanya, lewat pelatihan online, dia menjadi salah satu peserta. Dan melalui belajar penginjilan, dia sendiri yang terlebih dahulu diinjili. Dimenangkan, yang dulu merasa no hope, dia dengar Injil, dia dimenangkan. Bahkan bukan hanya sekedar dimenangkan, hidupnya diubahkan. Dan dia giat melayani sekalipun hanya lewat online. Dan sekarang menjadi orang yang sangat giat melayani Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah situasi yang kelihatannya buruk. In His time, Tuhan akan memberi yang terbaik. Ini dilakukan oleh rekan-rekan di Medan ya. Tadi saya sempat ketemu dengan Bang Manat, termasuk Pak Ramli Lubis ya. Bagi sebagian orang, kanker itu merupakan kata yang menakutkan dan seakan-akan hidupnya habis. Tapi siapa sangka, saya yakin mereka sudah mendengar Injil, diinjili, bertobat. Saya hampir yakin, pasti di antara mereka ada yang bersyukur. Saya bersyukur kena kanker, karena pada waktu kena kanker saya mendengar Injil. Mungkin kanker saya tidak sembuh, tapi saya mempunyai hidup yang kekal. Nama Tuhan dipermuliakan. In His time, waktu yang terburuk dalam kehidupan kita, Tuhan bisa jadikan menjadi waktu di mana nama Tuhan dipermuliakan. Di lapas ini juga rekan-rekan Medan ya. Hah? Oh, begal dan masih SMA sudah jadi pembunuh. Siapa sangka di penjara, rasanya masa depannya habis. Kalau membunuh pastinya dihukum di atas 10 tahun dong. Tapi siapa sangka di penjara mereka ketemu Yesus, bukan? Di penjara mereka justru menemukan kemerdekaan yang sejati. Di penjara masa depannya suram, tapi sebenarnya justru mereka mendapatkan masa depan yang punya kepastian. In His time, secara manusia itu sesuatu yang jelek, yang buruk. Tapi mereka belajar, in His time, mereka boleh percaya nama Tuhan dan mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Anak-anak, kalau saya lihat anak-anak seperti ini merasa luar biasa ya. Orang-orang yang, ini bukan mereka yang di kota, mereka yang di pinggiran, di pelosok, di Merauke ujung. Saya tadi ditantang oleh tim Merauke, Pak Lukas belum ke Merauke loh. Saya katakan, saya pernah ke ujung Papua, tapi bukan di Merauke, itu di Jayapura. Ya kan tinggal sedikit lah. Di tempat yang ujung. Orang-orang yang miskin. Nama Tuhan dipermuliakan tatkala mereka dilayani, Injil diberitakan. Satu orang berdosa bertobat, apa yang dikatakan? Malaikat di surga bersorak-sorai, nama Tuhan
dipermuliakan in His time. Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari kisah Lazarus? Memang Tuhan memberikan kesempatan untuk kita boleh melayani Tuhan, tapi waktu untuk bekerja terbatas. Enggak selamanya kita punya kesempatan yang begitu baik. Artinya kita harus maksimal menggunakannya. In His time, betul, Tuhan memberikan kita kesempatan, tapi kesempatan itu terbatas. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, yang bekerja pada waktu siang tidak terantuk. Karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya akan terantuk karena terang tidak ada dalam dirinya. Jadi istilahnya apa? Bekerjalah selama masih siang. Di bagian firman Tuhan yang lain Tuhan mengingatkan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Karena apa? Akan datang malam. Kenapa emangnya kalau datang malam? Di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Waktu kita terbatas. Itu sebabnya Paulus menantang, baik atau tidak baik waktunya gitu ya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya bahwa orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk apa? Memuaskan telinganya. Tidak selalu kesempatan memberitakan itu terbuka. Jujur seringkali kita, termasuk saya secara pribadi, kita mau yang nyaman ya, situasinya tidak kondusif, gak perlulah nginjilin, besoklah masih ada kesempatan, besoklah, selalu kita mengatakan begitu. Tidak selalu kita punya kesempatan itu. Kesempatannya sedikit. Dalam kehendak Tuhan, Tuhan beri kesempatan, gunakan itu semaksimal mungkin. Saya ingin dalam waktu singkat nanti ingin menyampaikan beberapa gambar tentang pelatihan-pelatihan dari rekan-rekan semua. Ini disclaimer dulu, kalau nanti ada foto-foto dari tim lokal yang enggak nongol, jangan marah ya. Karena kalau saya mau keluarkan semua, wah kita enggak cukup untuk sesi ini. Tapi saya ingin mencuplik beberapa. Sebenarnya yang layak berdiri di sini bukan saya. Kalianlah yang harus berdiri di sini. Cerita apa yang Tuhan kerjakan in His time melalui pelayanan evangelism explosion di masing-masing daerah. Waktunya singkat. Itu sebabnya kita bekerja harus dengan lebih giat. Kita bersyukur tahun ini setelah konvensi yang tahun lalu kita hybrid, sebagian online, sebagian onsite. Tahun ini kita bersyukur mulai bulan Januari, lihat di Facebook, banyak pelatihan di tim-tim lokal ya. Tim-tim lokal yang dulu hidup enggan, mati tak hendak. Sekarang bersemangat, pelatihannya banyak. Bahkan di training center sendiri, hampir setiap minggu ada pelatihan. Seingat saya sepanjang tahun ini mungkin hanya beberapa minggu saja yang sempat kosong. Selebihnya terisi dan kita bersyukur untuk itu. Gunakan waktu yang ada, kesempatan, pelatihan-pelatihan PPA. Anak-anak perlu diinjili, mereka bukan hanya sekedar mendapatkan beasiswa, kesempatan. Siapa yang pernah jadi tutor-tutornya, gunakan kesempatan. Saya pernah ketemu dengan anak PPA usia 18 tahun, padahal dia ikut PPA sejak usia 4 tahun. Sudah usia 18 tahun belum secara pribadi dengar Injil. Sayang sekali. Mereka dibiayai oleh lembaga Kristen, oleh orang Kristen yang terus mendoakan mereka, tapi mereka tidak pernah mendengar Injil secara pribadi. Ambil kesempatan, waktu kita tidak banyak.
Dan saya hampir yakin hampir setiap kota punya PPA ya. Kenapa kita tidak layani mulai dari tutor-tutornya untuk anak-anaknya diperlengkapi. Di Sintang ini sedang giat-giatnya, mana ketua Sintang Yonatan? Wah, luar biasa ya. Kembali lagi saya disclaimer ya, Kids EE di tempat lain yang tidak saya cantumkan, jangan marah ya. Ini hanya untuk menyemangati juga untuk tim Sintang yang barusan saja akan punya tim Kids EE ya, yang mereka bersemangat sekali. Ada kesempatan untuk boleh memberitakan Injil untuk anak-anak. Yang berikut, anak sekolah minggu. Ini ada sebuah gereja di Baptis Anugerah, ya. Anak-anaknya sudah berkomitmen. Siapa anak sekolah minggu yang datang harus diinjili. Siapa yang injilin? Bukan guru sekolah minggunya. Siapa yang injili? Anaknya itu sendiri. Dan kalian mungkin nggak kelihatan ya. Ini ada buku, bukunya itu tertulis gereja yang berkomitmen. Anak kecil, tapi mereka punya komitmen. Ini kesempatan bahwa mereka harus melayani teman-temannya yang lain, sesama anak sekolah minggu, langsung mereka menginjili. Di sekolah-sekolah, kita yakin banyak sekolah, tidak semuanya orang Kristen, ada sebagian mereka yang non-Kristen. Bukankah itu kesempatan juga untuk kita memberitakan Injil? Justru beberapa kesaksian, termasuk di gambar ini, di bagian yang paling kanan ya, dua yang paling kanan, itu mereka non-Kristen. Tapi justru yang memberi perhatian justru yang paling serius dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kesempatan, mari tim-tim lokal melihat peluang yang ada. In His time, waktu kita tidak banyak, kesempatan yang Tuhan berikan kita harus menggunakan dengan semaksimal mungkin. Saya bersyukur untuk gambar ini ya. Anak kecil berdoa terima Tuhan Yesus. Aduh. Saya bayangkan di surga gempar itu ya. Kalau satu anak saja bertobat terima Tuhan Yesus, sekian puluh, sekian ratus mereka terima Tuhan Yesus. Malaikat bersorak-sorai. Ini kesempatan, in His time, waktu kita terbatas, gunakan dengan maksimal. Betapa sukacita yang boleh kita dapat. Ini rekan-rekan di Palu, anak kecil, siapa yang diinjili? Siapa yang diinjili? Orang tuanya. Kebayang? Anak kecil nginjilin orang tuanya. Tapi itu yang Tuhan sedang lakukan, Tuhan sedang kerjakan. Kesempatan yang besar. Mana terbayang, saya menjadi guru sekolah minggu belasan tahun. Semasa saya belum ada Kids EE. Dan saya sebagai guru sekolah minggu nggak pernah terpikir bahwa anak-anak yang saya ajar, mereka boleh menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Nggak pernah terpikir. Tapi hari ini Tuhan izinkan dengan menggunakan Kids EE. Anak-anak pun boleh memberitakan Injil. Waduh, di EE Center beberapa kali gensetnya listriknya padam. Makanya ini sekarang kita harus pakai genset. Tapi di Papua enggak ono genset rupanya ini ya. Enggak ada genset ini pelatihan Kids EE. Mereka pakai apa ini? Wah, lebih canggih berarti ya. Tapi mereka menggunakan kesempatan itu. Kita yang di kota sudah terlalu nikmat. Kita kurang menghargai apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Saya selalu tersentuh dengan gambar-gambar mereka yang di daerah-daerah. Sebenarnya kembali lagi nanti kalau ada kesempatan ya, pada waktu sesi Kids EE Voci, kalian boleh sharing pengalaman kalian di lapangan. Dan menunjukkan nama Tuhan dipermuliakan. Tim Jayapura juga melayani panti jompo. Survei membuktikan ya, justru masa-masa sulit
Seringkali orang jauh lebih terbuka kepada Injil. Nah, kalau kita boleh melayani orang-orang di penjara, orang-orang di rumah sakit, panti jompo, orang-orang yang narkoba, orang-orang yang kanker, kesempatan itu jauh lebih besar. Mereka lebih terbuka, tapi jujur siapa yang mau melayani mereka? Beberapa kali saya sempat melayani orang yang sakit, aduh minta maaf, apanya yang nggak tahan? Baunya ya. Orang-orang yang sudah dijompo yang begitu itu kadang-kadang ya minta maaf, buang air kecil air besar di situ, dan kamarnya menjadi sangat tidak nyaman. Tapi mereka butuh Injil, iya. Dan ini kesempatan untuk mereka boleh juga mendengarkan Injil. Dan saya lihat ada kegerakan di banyak tim penginjilan ke anak-anak, mereka boleh dilayani. Dulu kita berharap gurunya dilatih supaya gurunya menginjil anak-anak. Tapi sekolah yang memberi respon terlalu sedikit. Guru dilatih pun belum tentu nginjilin anak-anaknya. Istilah orang Jawa kesuwen wis ya. Gurunya ndak mau nginjilin, ya sudah kita injilin saja. Nunggu gurunya dilatih kelamaan, ya sudah langsung saja minimal anak-anak boleh dengar Injil. Di Nias, Evin melakukan dengan luar biasa, hampir setiap minggu dia KKR. Mana Evin? Luar biasa, entah ribuan anak sudah mendengar Injil. Dan selalu temanya Amaki. Enggak ada yang lain, konsisten dia, karena memang enggak punya bahan yang lain dia. No, tapi saya salut, selalu dia enggak pernah khotbah yang lain, cerita Amaki. Selalu itu yang menjadi utama. Di Mentawai juga dilakukan. Guru-guru dan siswa mereka mendengar Injil. Ini di Nias, bayangkan sekian banyak orang. Dan ini hanya sebagian foto. Kembali lagi, yang tidak dimuat jangan protes ya. Ini di Nias lagi, kebetulan Pak Evin ngumpulkan cukup banyak, termasuk video-videonya. Dan kesempatan banyak sekali. Tuhan izinkan kita. Nah, ini di Medan, kebagian lah ya ke Medan ya. Penginjilan. Dan saya bersyukur juga dengan Pak Hirnalom. Mana Pak Hirnalom? Ini guru yang setia. Dan hati penginjilannya luar biasa. Bagaimana banyak anak-anak boleh diinjili, boleh dimenangkan. Kesempatan begitu besar, tapi terbatas. Gunakan waktu dengan semaksimal mungkin. Di Sintang mulai ya. Ini tim EE Pontianak pergi kemana-mana. Dan EE Pontianak sekarang sudah merambah ke Singkawang lah, ke daerah-daerah untuk penginjilan ke daerah-daerah. Ini pesta rohani. Di kota kita sudah jarang melihat ya. Naik pickup, naik truk, datang ke pesta rohani. Betapa sukacitanya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saya ingin mendorong tim-tim lokal ya, daerah-daerah, adakan pesta rohani. Minimal seumur hidup mereka pernah dengar Injil yang benar. Dan mereka boleh diselamatkan. Suatu ketika saya sempat ikut pesta rohani di Kupang, dihadiri oleh gubernur. Tim Kupang mana tim Kupang? Oh sana ya, ribuan anak. Dan saya lihat puluhan truk, isinya bukan karung beras, isinya orang. Mereka datang, diangkut dengan antusias. Mulai dari MC-nya, pemusiknya, semuanya adalah anak-anak. Dan Tuhan pakai mereka secara luar biasa. Ini guru-guru, nah saya mau cerita ini sesuatu yang luar biasa. Ini sekolah di Manado, Ebenezer. Mereka mengadakan MOU dengan EE Indonesia. Mereka berkomitmen, semua guru belajar EE dan anak-anak, guru-guru wajib menginjili anak-anak pribadi lepas pribadi.
bukan massal, pribadi lepas pribadi. Dan dicatat masing-masing anak. Mereka punya anak ribuan ya. Ibu Ana Sumba tahu enggak ada berapa ribu jumlah anak-anak di Ebenezer? 3.000, 2.000, dan semua dicatat 3.000 yang empunya sekolahan ada di belakang itu, Pak Alan tuh. Dan mereka memastikan sebelum mereka lulus, mereka pernah mendengar Injil, pribadi lepas pribadi, dan dicatat. Saya membayangkan kalau hari ini sekolah-sekolah Kristen terbuka, bagaimana anak-anak boleh diperlengkapi, mereka diinjili, luar biasa. Doakan, kami Indonesia sudah MOU dengan Majelis Pendidikan Kristen Indonesia yang juga diwakili oleh orang sendiri, yaitu Pak Peter Hidayat. Mana Pak Peter? Wah, di belakang sana ya. Pak Peter Hidayat adalah Ketua 4 MPK dan sudah MOU dengan Indonesia yang berharap sekolah-sekolah Kristen minimal pernah dengar Injil yang benar, mereka boleh mendapatkan kesempatan diinjili. Mahasiswa-mahasiswa STT di Pesat, Pak Wahyudi sebagai rektornya, sebagai ketuanya sudah berkomitmen para mahasiswanya akan diperlengkapi bukan hanya dengan dewasa, tapi juga dengan 4G, tapi juga dengan Kids Kenapa bisa begitu? Oh, dia ketuanya kok. Mumpung jadi ketua, pakai itu ya, ini momen bukan? Mumpung jadi ketua, pakai kesempatan itu. Saya lihat tim Pontianak juga luar biasa, selalu pelatihannya ke STT. Jujur saja saya lihat tim Pontianak itu, mereka juga bukan hamba Tuhan, tapi sok sekali ya, ngajar para mahasiswa. S1 teologi saja enggak mereka. Bisa ngajar mahasiswa-mahasiswa, berani MOU lagi. Tuhan pakai luar biasa kesempatan-kesempatan. Wih, ceritanya panjang ini ya. Tim Jayapura, Tuhan juga boleh pakai. Nah, ini mission trip, saya juga ingin mendorong. Pakai kesempatan mission trip ya. Sekian tahun yang lalu tim Manado sangat aktif, kunjungan ke daerah-daerah, menginap, tinggal di rumah penduduk. Setiap pagi sampai siang kita keliling dari rumah ke rumah penginjilan. Sore adakan KKR. Besok pagi lagi kita penginjilan lagi. Sore sebagian mengadakan KKR, sebagian pelatihan Dan itu dilakukan di berbagai kota. Tim Balikpapan juga lakukan hal yang sama. Saya ingin mendorong sekali lagi. Tim Toraja, ayo giat lagi kesempatan ini. Tim boleh bergerak. Sebab kalau enggak, para alumni akan loyo dengan sendirinya. Tapi kalau mereka diajak mission trip, wah itu satu hal yang menantang. Nah, ini juga tim Bali mengadakan penginjilan kepada para petani. Pendekatannya adalah lewat pupuk, tapi mereka lalu masuk kepada Injil. Mereka orang non-Kristen. Satu desa tidak ada gereja, tidak ada masjid, tapi lewat persahabatan dengan pupuk, mereka masuk kepada penginjilan. Dan yang luar biasa, mereka penginjilan di mana saja ya, di daerah-daerah, di pelosok, bahkan di kebun kakao mereka penginjilan, juga ke panti asuhan. Dan yang menarik adalah pelayanan di satu desa di daerah Singaraja, itu selama kurang lebih 2 tahun, dari orang-orang non-Kristen. Kurang lebih hari ini mungkin lebih dari 150 orang boleh mendengar Injil dan mereka boleh dibaptis, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sekarang sudah terbentuk jemaat. Gembala sidangnya adalah Pendeta Triwinarno. Mana Pendeta Triwinarno? Yang dibaptis 2-3 minggu yang lalu ya, baptis perdana. Dan mereka sudah punya ibadah setiap bulan sekali, minggu ketiga. Dan sekarang sudah seminggu sekali. Murni hasil penginjilan. Bukan curi dari domba dari gereja yang lain, bukan. Kembali lagi ini momen,
yang Tuhan izinkan kita lakukan. Saya harus cepat karena terlalu banyak orang, anak-anak menginjili orang tuanya, ada pelatih cilik Papua. Ini kita bersyukur dengan rekan-rekan di Papua ya. Dan ini anak-anak boleh memberitakan Injil kepada teman-temannya, momen-momen yang indah sekali. Tatkala kita boleh melihat Tuhan memakai mereka sejak mereka masih kecil. Ada yang tahu siapa? Ini mau nginjilin di mana nggak tahu ini ya. Penginjil kaki lima. Kita perlu salut dengan Ibu Agustina. Mana Ibu Agustina? Orang yang luar biasa. Ini istrinya Wakil Ketua Indonesia. Istrinya Wakil Ketua Indonesia, Pak Herianto. Orang yang giat penginjilan, orang yang luar biasa. Kalau dia sakit, obatnya apa? Menginjil, sehat lagi. Kalau nggak nginjil, sakit lagi. Kalau sudah menginjil, sehat lagi. Orang yang Tuhan pakai, orang yang nggak mau rugi. Sebelum datang ke Malang, mampir dulu di Surabaya. Ngapain? Minta di anggota persekutuan mana siapa yang mau, supaya dia boleh sharing menginjili dan menyampaikan presentasi Hari Minggu ketemu orang nginjilin lagi. Senin kemarin nginjilin lagi. Setelah selesai konvensi enggak tahu nginjili lagi kemana lagi. Ke Taiwan ya. Nah ini momen yang berharga. Tahu siapa yang di depan ini? Bung Erwin ya. Gio, yang di depan ini Gio. Lalu yang di belakang Wanda. Dan ini pelayanan mereka mempertaruhkan nyawa ya. Karena ada gelombang yang tinggi, padahal kapalnya kecil. Wanda itu baru hamil 2 minggu. Padahal itu hamil yang berharga. Karena di usia yang tidak muda lagi Tuhan beri dia anak, tapi baru 2 minggu, suaminya melarang dia untuk ikut pelatihan, gak usah. Tim juga mengatakan tidak perlu. Karena hamil 2 minggu, gampang sekali gugur begitu ya. Tapi dia ngotot. Akhirnya diizinkan, tapi justru waktu diizinkan ombak luar biasa ya. Dibanting sana banting sini. Saya bayangkannya begitu, saya karena tidak ikut di situ. Untung saya nggak ikut. Kadang-kadang masa-masa yang sulit mempertaruhkan nyawa. Demi apa? Untuk cerita Injil. Habis bersyukur hari ini kandungannya selamat. Anaknya lucu sekali ya. Siapa saja sudah gendong gitu ya. Bersyukur sekali. Ada banyak kisah kalau kita mau cerita. Nggak habis. In His time. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tebak gambar ini. Cluenya adalah diengkong. Huruf depannya A. Suka masak kikil. Engkong ali ya. Saya kadang-kadang heran, orang ini ngapain? Di usia yang tidak muda lagi, tahun ini mungkin 75, 76 mungkin. Nyebrang dari Padang ke Mentawai di Sikakap ya. Kadang-kadang ada gelombang, tinggalkan keluarga, mau pergi, dan dia punya lagu favorit. Hidup ini adalah kesempatan. Tapi betul-betul dia menggunakan kesempatan. Dia nggak mau rugi juga, ya. Bagaimana dengan kita? Belum 75 toh? Masih ada banyak kesempatan toh? Belum tentu. Yang muda belum tentu meninggalnya belakangan, belum tentu. Yang rambut putih belum tentu duluan.
Gunakan kesempatan. Saya harus cepat. Terakhir, ini terakhir, saya janji. Di dalam pelayanan in His time ada pengharapan yang pasti pada akhirnya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini kepastian. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ini kepastian. Pertanyaannya, percayakah Anda akan hal ini? Bahwa dia yang memegang kendali, dia mengalahkan maut, dia bangkit dari kematian. Itu kepastian. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah sudah selesai. Karena sudah waktunya. Tuhan sudah menyelesaikan tugasnya. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dia setia sampai akhir. Dia menuntaskan pelayanannya. Itu sebabnya Wahyu pasal 1 dikatakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku memang telah mati, betul Yesus telah mati menyerahkan nyawanya. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus yang mati, Yesus yang membuktikan dia adalah hidup. Satu quote yang saya pernah dapatkan dan saya merasa mendapatkan berkat. Jangan berhenti ketika lelah. Berhentilah ketika selesai. Apakah pelayanan kita sudah selesai? Belum. Jadi jangan berhenti ya. Meskipun lelah, jangan berhenti. Karena belum selesai. Di EE ada aturan ya. Lakukan terus, jangan pernah berhenti. Kalau ingin berhenti, ingat peraturan pertama. Apa peraturan pertama? Lakukan terus, jangan pernah berhenti. Jangan berhenti karena lelah. Berhentilah karena ketika sudah selesai. Yesus adalah teladan. Dia lelah, dia dicambuk, dia dianiaya, dia disalibkan. Tapi setelah semuanya selesai, dia mengatakan it is finished. Berhentilah ketika selesai. 2 Korintus 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dia yang sudah memenangkan kematian, kita pun akan ikut di dalamnya. Dan ia akan menghadapkan kami bersama-sama kepada kamu, dengan kamu kepada dirinya. Kita ikut Yesus. Ayat yang berikutnya, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari sehari ke sehari. Ayat yang ke-17, ayat yang luar biasa. Sebab penderitaan ringan. Penderitaan ringan. Padahal penderitaan Paulus luar biasa. Dicambuk, kelaparan, karam kapal, dianiaya, dipenjara. Bagi dia katakan ringan. Dia katakan apa? Dirajam. Yang sekarang ini, lalu dia mengatakan apa? Mengerjakan bagi kami apa? Kemuliaan kekal yang melebihi segalanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kita punya kepastian. Kita punya pengharapan. In His time. Suatu ketika kita akan menikmati bersama-sama dengan Yesus di dalam kemuliaannya. Amin. Saya akan memperlihatkan beberapa gambar, kemudian kita akan mengakhiri. Sukacita ya, wajah-wajah yang ceria. Mereka sudah mendengar Injil. Kembalilah kita kala orang diinjili mereka bersukacita, selalu saya diingatkan, lebih lagi di surga. Ini ada berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Satu orang bertobat saja ribuan malaikat. Kalau 6, heboh. Yang menabur akan menuai. Orang-orang ini sudah dewasa. Nah, ini cerita dari Ibu Ros ya. Orang ini dimenangkan lewat Kids II. Diinjili lewat Kids II. Setelah jadi Kids II lalu jadi pelatih Kids. Lalu jadi guru Kids. Lalu dia menjadi dewasa, lalu dia ikut EE4G. Setelah ikut EE4G, mereka sebagian sudah lulus kuliah, sudah bekerja. Dan mereka adalah donatur dari EE Jayapura hari ini. Aduh, yang menabur akan menuai. Betul Pak Ferry ya? Sukacita ya. Orang yang dilayani sejak kecil. Makanya latih orang supaya punya donatur. Orang yang menabur akan menuai dengan sorak-sorai. Setiap pelatihan, saat yang paling membuat saya sukacita adalah tatkala kita pulang. Betul enggak? Tapi ini enggak bisa pulang ini. Mobilnya mogok. Mogoknya jam 2 pagi lagi. Makanya mereka berkemah. Ini orang-orang yang agak enggak waras ini. Tim Merauke ya. Ada Ibu Pasca, ada Ci Yeni, orang-orang yang luar biasa. Dan mereka memang sudah siap kemah loh. Bukan untuk rekreasi loh, bukan loh. Mereka karena tahu kemungkinan yang terburuk. Tapi kembali lagi, suatu ketika, in his time, kita semua akan pulang bukan? Bukan pulang yang tertunda, bukan. Tapi betul pulang di awan-awan disambut dengan luar biasa. Kita akan pulang, tapi dengan sukacita yang besar. Mereka pulang, yang nganter seluruh kampung. Saya bayangkan suatu ketika kita pulang, yang nyambut kita bukan orang sekampung. Seluruh malaikat di surga menyambut. Bahkan Yesus sendiri sang raja menyambut. In his time, kita akan pulang. Mau pulang sekarang? Enggak konsekuen ini. Enggak konsekuen ini. Tapi suatu ketika kita akan pulang dan benar-benar pulang yang menyambut kita. Bukan orang sekampung. Seluruh warga surga menyambut dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka yang mengadakan pelatihan disambut. Ini aneh juga ini di Merauke ya. Jadi orang yang disambut itu kasih bedak lumpur. Kalau saya gak jadi mau disambut ya. Bedak dingin. Tapi suatu ketika waktu kita pulang, kita tidak disambut dengan lumpur. Kita disambut dengan mahkota. Hidup, kita akan pulang. Jadi kapan mau pulang? Terakhir, kita akan pesta. Ini kami pelayanan dengan Pak Nelson, Pak Handoko. Jadi penginjilan kepada orang-orang non-Kristen di India, dan setelah penginjilan ratusan orang bertobat di nama Tuhan Yesus, kita adakan pesta. Jangan bayangkan pesta dengan babi guling seperti gala dinner kemarin, enggak ya. Tapi inilah pestanya. Ada orang-orang nanya penasaran, Pak Lukas enak enggak itu? Menurut kalian enak enggak?
Enak, enak kok tahu. Bagi saya enak luar biasa. Bukan nasinya, tapi suasananya. Saya jadi diingatkan, suatu ketika kita akan pesta. Tatkala Yesus ditinggikan, dipermuliakan, kita ada di dalamnya. Kita ikut bersukacita. In His time. Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, karena Tuhan yang memegang kendali. Apapun yang buruk kelihatannya, Tuhan izinkan terjadi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tapi ingatkan kami, waktu terbatas. Pakai setiap kita. Hidup ini adalah kesempatan untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan waktu. Tuhan bangkitkan kembali tim-tim lokal. Bangkitkan setiap kami untuk terus memberitakan Injil. Karena kami mempunyai pengharapan yang pasti bahwa Kristus yang mati untuk menebus dosa kami adalah Kristus yang hidup, Kristus yang bangkit, yang Kristus yang memberi pengharapan. Suatu ketika kami akan bersama-sama dengan Tuhan. Tatkala Tuhan panggil kami pulang di dalam kemuliaan. Tatkala kami boleh merayakan pesta, di mana anak domba Allah ditinggikan, dan kami ada di dalamnya berbagian. Kami bersyukur, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Kristus Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.